Selamat siang anak-anak saya semuanya kelas 10. Pada hari ini kita masuk dalam pertemuan yang ketiga dengan topik yang akan kita pelajari, tantangan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya bisa mengidentifikasi apa tantangan yang muncul dari alam di Indonesia ini. Yang kedua, tujuan kedua, anak-anak saya bisa mengidentifikasi apa-apa saja ancaman yang muncul dari sosial atau kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Negara kita yang sungguh beraneka ragam ini terkenal sampai di mana-mana. Alamnya subur karena kita di daerah khatulistiwa tropis, kepulauan, banyak ikan, banyak terumbu karang, hutannya tropis. Alamnya juga mengandung banyak mineral. Ini yang sangat positif kita miliki. Akibat alam ini tentu akan menimbulkan masalah sama kita. Masalah karena kita bisa mendapat tekanan atau perhatian dari dunia akibat kekayaan alam ini. Kalau dahulu kala sumber pertikaian itu adalah karena nafsu manusia saja ingin berperang. Kalau nanti yang menjadi penyulut permasalahan di dunia ini adalah sumber pangan. Kita tahu sekarang penduduk dunia lebih kurang 7 miliar. Ya, ini semua harus dikasih kebutuhan. Coba kita lihat negara Cina yang sudah miliaran. Mungkin alamnya itu tak cukup untuk memberi pangan kepada rakyatnya. Ya, tentu mereka akan datang ke Laut Natuna, mencuri ikan, illegal fishing. Akan datang ke wilayah kita, ke daratan kita untuk mencari pangan. Karena setiap negara tidak ada mau mati konyol. Mereka akan berjuang mendapatkannya. Jadi ini sebuah tantangan yang muncul dari alam kita. Yang muncul dari aspek sosial, permasalahan sama kita, itulah kemajemukan kita tersebut. Agama, kemajemukan suku, kemajemukan budaya, ras, antar golongan, ini kalau tidak kita kelola, kita manage dengan baik, ini bisa jadi sumber malapetaka besar. Bukan tak mungkin nanti negara-negara di dunia memperdaya kemajemukan ini demi suatu tujuan agar mudah untuk memperoleh kekayaan alam kita. Kalau ini sudah terjadi, akan muncul nanti teroris, akan muncul nanti radikalis, akan muncul nanti separatisme. Kalau disebut separatisme, riak atau gerakan-gerakan di daerah untuk memisahkan diri dari NKRI. Apalagi lah ini lagi ditunggangi oleh negara-negara lain, ditunggangi, maka tentu ini adalah tantangan yang sangat besar dalam menjaga negara keutuhan Republik Indonesia. Bagi negara kita, tentu yang utama sekali adalah tujuan negara kita itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tentu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan rakyatnya, maka ini harus dikelola betul. Sekarang
Bagaimanalah usaha, upaya agar kebinekaan Indonesia ini menjadi semua modal, menjadi sebuah kekuatan buat kita. Jangan ini menjadi kelemahan. Jangan menjadi kelemahan. Kita tahu sebenarnya terorisme itu pun, radikalisme itu pun, separatisme itu pun, atau pemberontakan itu motifnya sebenarnya satu saja motifnya itu semua. Motifnya itu adalah uang atau ekonomi. Jadi pemerintah dalam hal ini harus mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, mengutamakan pembangunan. Pemerintah kita ya berusaha juga untuk membuat pemerataan itu merata di seluruh rakyat Indonesia. Sampai ke Papua, Bapak Presiden kita Jokowi bangun semua itu. Jalan Trans Papua dihubungkan antara provinsi yang satu dengan yang lain, kota yang satu dengan yang lain. Ya, tujuannya adalah agar stigma negatif atas ketidakmerataan ini hilang dari sana. Jadi nanti saudara-saudara kita yang di Papua juga bisa menikmati ketika orang itu juga diprovokasi nanti, diprovokasi luar, ya kita tahu. Sekarang iptek informasi itu sudah sangat cepat merambat ke seluruh dunia. Mereka itu bisa paham, tidak mempan itu provokasi dari luar. Karena memang kita sudah merata dan sejahtera. Anak-anak saya, sampai di sini hantaran Bapak dalam pertemuan kita yang ketiga ini. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya.